Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Cilegon. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hesti Gusini dari SMP Negeri 4 Cilegon. Saya Maktum dari SMP 1 Cilegon. Saya Yeni Sumiati dari SMP Negeri 3 Cilegon. Salam guru penggerak. Bergerak Menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu, hari ini kabarnya sangat baik. Oke, Pak, alhamdulillah kalau gitu. Bapak, sebelum kita melakukan coaching ya, jadi sebagai awal kita melakukan beberapa pertanyaan nanti sama Ibu. Nah, saya akan mendiskusikan dulu nih Pak sebelum kita lanjutkan coaching nanti. Nah, pertama kita akan mendiskusikan dulu terkait rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Dimana saya berharap nanti Bapak bisa sesuai dengan rubrik penilaian menggunakan alur data, lalu nanti pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, lalu kemudian Bapak memberikan merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah itu harapan yang saya inginkan dari Bapak. Nah prinsip yang sebagai coaching juga Bapak sudah mengetahui itu ya Pak ya, diantaranya pemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah pertanyaan pertama ya Pak ya sebelum kita melakukan coaching nanti. Nah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Maktum adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama juga kajian ilmu untuk menjadi aktif dan juga memberikan. Ya baik Pak, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang akan digunakan itu adalah aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menginginkan coaching saya ini adalah bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bapak, terima kasih untuk pra-observasi kali ini. Silakan nanti Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Iya Kak Maktum, boleh nggak saya minta waktunya? Saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Baik Bu Yeni, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Pak Maktum, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% di kelas. Jadi menurut Bu Yeni, apa yang Ibu
harapkan dari obrolan yang kita lakukan hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Bu Yeni, hal apa saja yang membuat murid itu kurang antusias dalam pembelajaran dia? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aku berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat ibu nih antusias dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sangat sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid Ibu asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ini Pak ya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, lalu diselingi dengan ice breaking, ataupun ada beberapa game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu Yeni, tugas yang diberikan kepada murid Ibu apa sih penyebabnya sehingga kurang antusias dalam menunjukkan tugasnya? Kemungkinan sih karena saya memberikan tugas yang banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh saya tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber yang lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya Pak. Sumber belajar itu seperti di YouTube atau bisa menggunakan sumber yang lebih tren seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, bagus sekali sih Bu Yeni. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber pelajaran pasti akan membuat murid itu antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa nih rencana yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah? Yang pertama itu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua itu saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka merasa senang untuk mengerjakan tugasnya. Misalkan saya gunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu dan hasil dan kapan Ibu akan memberikan rencana tersebut dan siapa saja yang mengikuti? Insya Allah teman-teman saya akan merealisasikan rencana tersebut secepatnya dan saya akan menghubungi murid yang belum mengerjakan tugas. Baik Ibu, bagaimana Ibu memastikan hal itu bisa berjalan sesuai dengan Saya akan tetap memberikan bimbingan terhadap murid yang masih belum antusias dalam pembelajaran. Selanjutnya, apa yang Ibu simpulkan terhadap rencana? Saya berkesimpulan untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga mereka dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Nah, saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kalian.
Amin. Terima kasih Pak Maktum atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Yeni. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maktum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni. Oke, Pak Maktum tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yeni. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pas observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan guru kita menanyakan tentang identitas, tentang aksi dan tanggung jawab, sehingga hal tersebut bisa kembali coaching untuk menciptakan masalah-masalahan dan menemukan solusi. Pak Maktum, menurut saya sebagai observer yang berlebih dari tadi proses coaching tadi bersama Bu Yeni dan Pak Maktum tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur delta. Dan juga Bu Yeni tadi juga sudah berusaha, atau Pak Maktum tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yeni sehingga Bu Yeni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Nah, pertanyaan yang terakhir nih sebelum kita tutup juga Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu adalah dengan cara lebih memahami lagi proses hingga sehingga saya yakin nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depan. Oke, nah itu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan demikian observasi kita hari ini Pak ya, semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Maktum. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana juga kabarnya dengan Pak Maktum? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu. Ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan ataupun juga merespon ataupun menjawab dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti ibu akan sampaikan, dan juga jangan lupa ibu yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching di antaranya adalah penggunaan konsep kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukannya proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Pak, silakan. Baik Ibu, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu? Nah, terdiri dari kehadiran penuh ataupun juga present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antaranya
di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dan akan Ibu lakukan untuk presentasi itu? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Ya, baik. Jadi ada dua ya Bu, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu adalah mendengarkan aktif dan juga menggunakan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Ibu? Menurut saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin agar coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahannya dan juga mengetahui cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu Pak. Baik, jadi itu indikator ketercapaian pada saat coach ini sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu nanti melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan lakukan kembali ya Ibu. Siap Bapak, insya Allah. Ya, silakan Ibu melaksanakan proses coaching. Siap Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Gimana kabarnya Bu Hesti hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Hesti ada yang mau diobrolin dan disampaikan pada saya. Ada apa ya? Iya Ibu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Yeni. Oke. Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu Esti, karena mungkin hanya cukup 15 menit lah atau 20 menit untuk kita ngobrol. Berarti apa nih kira-kira yang mau disampaikan? Oke, begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan Bu. Penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, lalu juga ceramah lagi. Padahal kan kita udah ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman kan semakin canggih, lalu teknologi pembelajaran juga semakin pesat ya Bu. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran kayaknya kurang bervariatif ya Bu ya. Oke. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan yang dari Bu Hesti ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang kurang variatif. Begitu ya Bu Hesti? Iya Bu, betul, kurang lebih seperti itu. Baik itu media ataupun model pembelajaran masih menggunakan model atau media yang lama Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Hesti dapatkan? Jadi dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke. Jadi yang Bu Hesti harapkan ini adanya perubahan ya Bu Hesti. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Hesti dapatkan dan ingin dilihat? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode Bu, atau model atau media pembelajaran yang lebih variatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Seperti kita tahu ya sekarang kan lagi banyaknya tuh kayak Quizizz gitu Bu. Terus juga mereka digunakan para Quizizz juga sering digunakan Bu sama guru-guru yang bikin misalkan pakai slide PowerPoint itu dengan Canva, itu kan lebih baik ya Bu ya. Nah, tidak hanya mengandalkan metode ceramah aja, jadi adanya media atau apapun jadi bisa lebih bervariatif Bu.
Oke, dari yang Bu Hesti sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira kalau di sekolah Bu Hesti sekarang ini itu adanya di level berapa nih? Sepertinya masih di level 5 ya Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior yang sehingga kalau untuk level yang tinggi ini agak sulit deh Bu. Jadi kita masih ada di level 5. Oke, di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Hesti? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya, karena untuk level yang lebih tinggi mungkin agak sulit untuk guru-guru yang lainnya menyesuaikan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu Hesti. Kira-kira usaha apa lagi yang akan dilakukan Bu Hesti untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Oke, sebenarnya Bu saya masih lebih memikirkan ya Bu ya rencana atau tindakan yang bisa diperbuat, mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian gitu Bu. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Bu Hesti terapkan sehingga teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsulkan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan ya Bu ya, atau workshop gitu Bu. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran, menggunakan media interaktif, media yang bervariatif gitu Bu. Oke, berarti Bu Hesti ingin merencanakan mengenai pengadaan mentoring pendampingannya ya, atau semacam pelatihan workshop begitu. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Hesti itu lebih nyaman atau lebih ingin cepat merealisasikan itu yang mana? Sepertinya mentoring aja ya Bu ya, karena kalau pelatihan atau workshop kan persiapannya harus lebih matang, waktunya juga tidak sebentar, kemudian biayanya juga gitu. Jadi kayaknya sepertinya lebih ke mentoring. Oke, mentoring ya Bu Hesti. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Hesti memerlukan support atau dukungan dan bantuan siapa saja? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin bisa minta bantuan teman guru di sekolah atau memang yang lebih ahli dalam bidang IT ya, menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif gitu. Jadi misalkan ada ide-ide, nanti juga saya minta bantuan dengan Maktum seperti itu. Oke, berarti Bu Hesti ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu Hesti mau merealisasikan kegiatan mentoring ini? Secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan. Oke, Bu Hesti, bagus sekali ya Bu Hesti. Kira-kira Bu Hesti dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Bu Hesti dapatkan? Jadi dari percakapan hari ini kita mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah ini dengan cara ada kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah juga, seperti berkolaborasi dengan tim ahlinya ya Bu ya, untuk memanfaatkan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Hesti, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana nanti menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita dari Bu Hesti dan juga rekan-rekan yang lainnya, dan semoga rencana Bu Hesti untuk melaksanakan mentoring serta berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya ya. Semoga terjadi perubahan di sekolah kita.
Sama-sama Bu Esti, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, boleh langsung hubungi saya ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Baik, Bu Yani, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Kak, tadi berjalan dengan baik dan juga lancar. Alhamdulillah Ibu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan coach, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, lalu kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching sehingga menemukan solusi permasalahan. Baik Ibu, jadi sudah berhasil ya Bu. Ya sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tentang tujuan kepada coaching. Kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Yeni juga sudah mengarahkan coachingnya itu untuk mencari rencana aksi ataupun tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik Ibu, saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, arahnya di situ Ibu sudah ada presensi ataupun kehadiran penuh ya, mendengar aktif, dan juga tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Ibu. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, boleh Ibu untuk ke depannya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya Pak, saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi supaya pada saat saya melakukan coaching saya bisa lebih baik lagi, begitu Pak. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh. Wabarakatuh Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yeni. Gimana kabarnya ini Bu Hesti hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Yeni gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching ya, betul nggak? Betul Bu, betul. Oke, di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan coba untuk mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu Hesti melakukan coaching,
apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana Ibu dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci, dan bagaimana nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Hesti nanti. Jangan lupa ya Bu Hesti, saat proses pelaksanaan coaching itu Bu Hesti menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Hesti. Baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Hesti kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang menurut Bu Hesti itu yang layak dikembangkan secara spesifik? Ibu, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif Bu, dan juga kehadiran penuh atau present. Kemudian nanti mendengar adu pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Hesti dalam proses coaching ini, dalam indikator ketercapaiannya? Baik Bu, indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya apa yang harus dilakukan. Baik Bu Hesti, mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya sebelum Bu Hesti melakukan coaching, dan semoga nanti pada saat melaksanakan coaching Bu Hesti selalu mengingat ya Bu hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu Hesti, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Hesti. Assalamualaikum Ibu Hesti. Ya, waalaikumsalam Bapak, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya butuh bantuan Ibu. Baik Pak, silakan Pak, ada yang saya bisa bantu? Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, kemarin pengawas melakukan revisi saat saya mengajar di kelas. Nah, pengawas tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa memakai teks. Oh gitu Pak, coba ceritakan lebih mendalam Pak permasalahan yang Bapak hadapi bagaimana? Saya sih masa sedih saja karena mendapat teguran dari kepala sekolah, karena pada waktu pengawas melakukan revisi saat saya mengajar di kelas, saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya tetap menggunakan sumber belajar yang lain dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Oh begitu Pak, lalu apa tujuan Bapak nih menceritakan hal tersebut kepada saya? Saya sih ingin mendapatkan solusi yang tepat Bu, supaya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami proses pembelajaran yang saya lakukan bersama siswa di kelas. Jadi menurut Bapak, apa yang menjadi hambatan Bapak dalam menyampaikan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah? Begini Bu, saya mengajarkan tanpa menggunakan buku teks pelajaran. Sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya. Nah, kan di sekolah kita juga masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan. Oke, iya betul Pak begitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Apakah Bapak akan tetap menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas sekolah? Sebenarnya saya lebih suka sih menggunakan sumber belajar yang lainnya. Tapi saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas sekolah agar materi yang disampaikan sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum yang digunakan di sekolah. Baik, lalu bagaimana strategi Bapak untuk menyelesaikan masalah ini?
Kayaknya begini Bu, saya akan mencoba membicarakan masalah ini kepada kepala sekolah agar mendapatkan pembelajaran yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid, apalagi saat itu kita harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan minat dan profil belajar murid untuk memberikan Merdeka Belajar. Ya, bagus sekali Bapak solusinya. Lalu bagaimana komitmen Bapak untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita? Saya sih akan segera mungkin menjumpai Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai tentang pembelajaran yang bervariasi demi mewujudkan Merdeka Belajar itu. Bagus sekali Bapak idenya, memang harus begitu ya Pak ya, karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik dan menyenangkan bagi pembelajar. Ya Ibu, sangat-sangat sekali karena Ibu sudah Iya Ibu. Ya Pak, aja. Atau buat Iya Ibu, sekarang saya merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang saya lakukan agar masalah ini cepat selesai. Iya Pak, betul. Saya juga senang karena Bapak sudah mendapatkan solusi. Semoga masalah dari Bapak ini cepat selesai, Bapak ya. Ya, insya Allah Ibu, terima kasih atas bantuannya sehingga sudah menemukan solusinya. Sekarang saya pamit dulu Ibu, karena saya mau masuk lagi untuk mengajar di kelas. Iya Pak, sama-sama. Semoga masalah ini terselesaikan Pak ya. Terima kasih Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Hesti, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi. Dan saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Hesti tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Bu Hesti terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur kita. Jadi saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan pencakapan, kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah juga meminta coaching untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut seperti itu. Oke. Menurut saya pribadi sebagai observer itu tindakan yang sudah dilakukan oleh Bu Hesti untuk menjalankan coaching tersebut sudah sesuai dengan alur kita, di mana Bu Hesti sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya. Kemudian selain itu juga di coaching ini bisa menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Hesti ya. Sebelum kita akhiri, saya masih ada pertanyaan satu lagi untuk Bu Hesti lakukan, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Hesti kembangkan? Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan mengarahkan coaching dalam menentukan solusi atas permasalahannya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Hesti. Ini tadi sudah menerapkan alur Tirta itu dengan sangat luar biasa. Dan di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Hesti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari tadi saya lihat responnya itu sudah sangat baik dan juga sesuai dengan harapan. Bu Hesti,
pengen lebih menggali apalagi nih, semoga nanti di kedepannya Bu Hesti bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching, dan juga Bu Hesti bisa berbagi pengalaman dan praktik baik. Dan mungkin menurut saya cukup sekian saja ya Bu Hesti, karena waktu yang terbatas. Saya ucapkan selamat dan sekian. Lalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Iya, sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan selalu